Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Maharani dengan NIM 210205136. Saya dari kelas D Program Studi Farmasi Universitas Muhammadiyah Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem pernafasan manusia. Apa itu sistem pernafasan? Sistem pernafasan manusia terdiri atas saluran pernafasan dan paru-paru. Manusia bernafas untuk mendapatkan oksigen dari udara ke dalam paru-paru dan membuang karbon dioksida. Dari paru-paru, oksigen akan disalurkan kepada seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Bagian-bagian sistem pernafasan manusia. 1. Cavum nasalis. Hidung adalah organ indera penciuman. Ujung saraf yang mendeteksi penciuman berada di atap atau langit-langit hidung di area lempeng, cribriformis, tulang etmoid, dan konka superior. Fungsi hidung yang pertama sebagai saluran udara pernafasan, yang kedua sebagai penyaring udara, yang ketiga sebagai penghangat udara pernafasan, yang keempat membunuh kuman. Faring. Faring adalah pipa berotot yang berjalan dari dasar tengkorak sampai penyambungnya dengan esofagus pada ketinggian tulang rawan krikoid. Faring merupakan percabangan dua saluran yang menghubungkan mulut dan kerongkongan. Kemudian ada laring, organ berongga dengan panjang 42 mm dan diameter 40, terletak antara faring dan trakea. Fungsi laring untuk membentuk suara dan menutupi trakea pada saat menelan. Selanjutnya, trakea. Trakea tersusun atas 16-20 cincin tulang rawan, celah di antaranya dilapisi oleh jaringan ikat fibroelastik. Trakea terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Fungsi trakea. Yang pertama mengirim udara ke paru-paru, yang kedua menyaring benda asing, yang ketiga membantu fungsi sistem pencernaan, yang keempat membantu batuk. Paru-paru. Paru-paru adalah organ pernapasan utama manusia yang lokasinya di rongga dada. Paru-paru dipisahkan oleh area yang disebut dengan mediastinum. Area ini berisi jantung, trakea, dan esofagus. Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar tulang rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar tulang rusuk berkontraksi atau mengerut sehingga tulang rusuk terangkat ke atas yang menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Pernafasan perut terjadi karena otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi, posisi diafragma mendatar. Macam-macam volume pernafasan. Yang pertama, volume tidal, yaitu udara yang dihirup dan dihembuskan dalam keadaan biasa, yaitu 500 cc. Kedua, volume cadangan inspirasi, udara sebanyak 1500 cc yang masih dapat dihirup lagi dengan cara inspirasi maksimum setelah inspirasi biasa. Yang ketiga, volume cadangan ekspirasi, udara sebanyak 1500 cc yang dapat dihembuskan lagi pada ekspirasi maksimum dengan mengerutkan otot perut kuat-kuat. Selanjutnya, udara residu, udara sebanyak 1000 cc yang tidak dapat dihembuskan lagi dan menetap pada paru-paru.